Oke, take. Halo semuanya, welcome to the grid bareng gue Rangga. Gue tuh sekarang lagi pakai ini, Nothing Phone 2. Gue emang udah naksir udah lumayan lama, gue udah naksir dari Nothing Phone 1 sebenarnya. Pertamanya sebenarnya gue pakai ini, Nothing Ear 1. Gue masih pakai Nothing Ear 1 dan so far sih gue masih happy lah pakai ini. Masih happy dan alasan utama ya jelas karena desainnya. Desainnya keren, kemudian berkarakter gitu, unik. Jadi masih gue pakai sampai sekarang. Mulai dari situ gue mulai tertarik nih sama barang-barangnya Nothing yang lain. Jadi akhirnya gue juga ngambil si Nothing Phone 2. Gue pakai Nothing Phone 2 dengan glipnya yang banyak yang bilang gimmick, tapi gue sih seneng-seneng aja liatnya dengan glipnya yang unik lah bisa dibilang ya. Nothing Phone 2. So far gue happy pakai ini. Gue happy pakai ini, gue suka dengan UI-nya, gue suka dengan desain hardware-nya. Jadi gue cukup tertarik nih dengan perusahaan Nothing karena menurut gue mereka sangat into design gitu. Jadi ya sesuai lah sama gue, background gue kan juga desain, jadi gue memperhatikan hal-hal yang kayak gitu, sesuatu yang well design kayak Nothing Phone 2, Nothing Ear 1, Nothing Ear 2 tuh gue suka gitu. Oke, nah sekarang Nothing sayangnya itu belum masuk resmi ya di Indonesia ya. Nothing Phone 2 ini nggak masuk resmi di Indonesia, tapi earphone-nya masuk. Nothing Ear 1, Nothing Ear 2, Nothing Ear Stick itu masuk, tapi phone-nya belum masuk. Nah, Nothing tuh sekarang baru ngeluarin sebuah sub-brand bisa dibilang. Jadi brand di bawahnya Nothing sendiri, namanya CMF by Nothing. Nih, CMF by Nothing. CMF by Nothing. Mereka ngeluarin 3 produk, yaitu adalah CMF Watch Pro, kemudian CMF Buds Pro, sama satu lagi sebenarnya ada itu CMF GAN 65 watt. Tapi kalau nggak salah yang GAN 65 watt itu nggak masuk resmi ke Indonesia. Jadi cuman ada Watch Pro sama Buds Pro-nya aja nih buat yang masuk resmi secara Indonesia, masuk resmi dari Erafone, TAM. Thank you Erafone yang sudah mengirimkan. Nah, sekarang kita langsung coba unboxing aja ya. Untuk CMF Watch Pro-nya dulu. Satu lagi yang gue suka, packaging-nya. Packaging-nya nih tipis. Dan ya, Nothing secara brand itu sangat desain ini ya, design minded gitu ya. Produk-produknya bagus. Ini bahkan sampai ke packaging-nya aja menurut gue bagus nih. Packaging-nya simple, nggak macem-macem, tipis. Dan kayaknya sih pakai ini ya, pakai istilahnya? Daur ulang gitu ininya, bahannya kalau nggak salah, tapi gue nggak tahu juga persisnya. Nih, packagingnya simple, minimalis, tapi tetap keren. Mau yang mana dulu? Watch Pro dulu kali ya. Oke. Ntar gue coba buka. Ternyata keras. Gue buka dari stikernya aja deh. Oke. Nih, bukanya kayak gini. Oke. Nah, kencang amat. Oh, ada stiker lagi ternyata di sini, nggak lihat. Jadi stikernya ada di atas, bawah, sama di sisi kanan. Oke. Satu lagi. Coba kalau ininya dulu, bisa nggak? Nah, gue lipet dulu. Oke. Udah kebuka. Ini buat yang Watch Pro.
ada petunjuknya di sisi kirinya. Ini ada kabel charger, ada straps. Oke, sama ada jamnya sendiri. Kita nyalain ya, nih jamnya nih. Oke. English. Oke, harus scan code. First impression gue buat build quality-nya sih ini ya, bagus ya. Kayaknya lebih gede dari Apple Watch ya. Nanti coba kita bandingin ya. Secara ukuran, gue rasa sih lebih tebal dari Apple Watch. Oke, scan QR dulu. Gue udah install aplikasinya, aplikasi bawaannya CMF Watch. Nah, ini dia. Aplikasinya aja menurut gue tampilannya tuh bagus juga gitu. Untuk ininya, untuk UI-nya, UI desainnya tuh bagus. Oke. Connect. Oke, pair and connect with Watch Pro. Udah connect. Gue coba pasang strap saya dulu ya. Bagus. Tuh, gue pasang strapsnya dulu nih. Untuk strapsnya sendiri, dia kalau nggak salah pakai 22 mili. Jadi, standar ukuran 22 mili. Kita pasang dulu strapnya. Cepet lagi. Susah ya masang strapnya ya. Harusnya gampang ini mah. Soalnya pakai quick release standar nih, dulu dari zaman Pebble juga pakainya kayak gini nih. Oke. Dari zaman Pebble pakai ukuran yang sama 22 mili. Bisa dipakein straps apa aja nih berarti. Nah. Bagus kan? Secara UI design tuh keren-keren gitu. Biarpun default bawaan ininya, default bawaan watch-nya, tapi udah bagus. Kayak sebenarnya gue bahkan suka direction yang diambil sama Apple Watch atau sama CMF Watch Pro ini, karena ini desain watch-nya itu nggak dibiarin untuk lo bisa download watch face dari store macam-macam. Jadi tetap di limit gitu. Untuk kayak Apple Watch kan kayak pilihan watch-nya banyak, tapi tetap dari first party Apple-nya itu sendiri. Si Nothing nih kalau nggak salah, CMF Watch ini juga kalau nggak salah begitu. Tapi kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi emang dia nggak pakai Wear OS, dia nggak pakai OS yang macam-macam, jadinya simple aja, basic OS, bukan OS yang bisa nginstall aplikasi lah, bilangnya gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kayak nggak kayak Apple Watch, nggak kayak Wear OS yang ngomongnya, Android Wear lah. Itu kan bisa nginstall aplikasi macam-macam. Jadi banyak sih fungsinya, tapi jeleknya sendiri adalah yang kayak gitu biasanya baterainya satu nggak tahan lama, yang kedua ya jadinya bisa banyak aplikasi-aplikasi nggak jelas gitu, bisa dibilang ya, aplikasi-aplikasi yang nggak tahu dari mana, yang watch face macam-macam tuh bisa jadi, kalau nggak di-curate tuh jatuhnya bisa norak, soalnya watch face kayak gitu. Jadi kalau di-curate tuh jadi lebih terseleksi dengan benar. Oke, ini lagi update. Watch-nya lagi update. Sementara lagi update, gue buka si ininya dulu ya, Buds Pro-nya dulu ya.
Nah, ini Buds Pro-nya. Untuk Buds Pro juga sebenarnya ininya masih sama sih. Cara bukanya tuh pakai stiker gini. Oke. Up. Di atas juga ada satu lagi di bawah. Sama persis. Secara packaging juga hampir sama. Kok cuman yang ini stikernya, lemnya kayak lebih rekat gitu dibandingkan yang tadi, yang watch. Nah, satu lagi di bawah nih. Ya, coba. Ya udahlah ya. Oke, ini adalah Buds Pro. Oke. Nah. Ini dia. Nothing Buds Pro. CMF Buds Pro deh. Gue masih suka bilangnya Nothing. Ya emang Nothing sih, tapi kayak yang benar CMF Buds Pro. Mana nih? Nah, itu dia. Buds-nya kayak gini. Warna black atau grey. Black. Cool. Coba konekin lagi ya. Di sini gue udah connect sama... Oh, kayaknya gue harus buka dari Nothing X-nya deh. Kebaca ya, Buds Pro. Keren. Jadi aplikasinya sama ya untuk Nothing Ear One sama CMF Buds Pro itu aplikasinya sama-sama pakai aplikasi Nothing X namanya. Oke. Coba. Ini lagi setup dulu. Kita pairing. Ya, udah connect. Oke. Gue coba ya. Oke. Ada noise cancellation-nya, tapi kayaknya nggak deep, apa ya, bukan sedip ya, sekuat punyanya Irwan. Kayaknya masih lebih bagus punya Irwan. Gue masih penasaran Ear 2 sih, gue belum punya Ear 2 jadi belum tahu. Tapi ya, coba ya gue buat denger musik dulu ya. Tes. Kelihatan nggak sih? Secara desain kalau yang ini lebih simpel ya daripada Irwan ya. Coba kita bandingin. Dengerin musiknya nanti dulu. Gue mau nyoba bandingin desainnya dulu aja. Kan bukan review. Nih. Lebih simpel, lebih... Ya jelas lah, lebih murah ya. Harganya juga lebih murah daripada Nothing Ear. Ear 1, Ear 2 ini... Kalau dirupiahin tuh 700-an apa 800 gitu. Desainnya juga lebih nggak macem-macem, lebih nggak aneh-aneh, tapi ini sih apa namanya, bagus juga gitu desainnya. Build quality-nya juga ya cukup enak dipegang. Ini ada yang sisi glossy-nya, ada yang sisi matte-nya gitu.
Oke. Itu buat Buds Pro-nya. Oke, ini juga udah nyala. Si Nothing CMF Watch Pro-nya, tapi ternyata mesti pairing lagi. Dah. Nice. Oke. Pair and connect. Aku mau coba pakai. Gue biasa pakai jam di kiri sih. Apa namanya? Jadinya nggak ini sih. Preference aja sih. Gue biasa pakai jam di kiri. Jadi ini kalau mau showing kebalik aja, tapi tetap bisa. Strapnya sih bahannya enak ya, kayak apa ya, lembut gitu strapnya. Dia bisa always on nggak ya? Harusnya sih bisa ya. Secara ukuran ini lebih gede daripada Apple Watch. Dan gue lebih suka karena ukurannya pas buat tangan gue, menurut gue. Secara ukuran enak. Cepet dulu deh. Nih. Apple Watch buat comparison, Apple Watch sama CMF Watch Pro secara ukuran. Kemudian apalagi ya, watch face-nya tadi udah. Ininya juga bagus, layarnya juga bagus, OLED-nya lumayan. Cuman sebenarnya kalau dilihat secara lebih detail, ini tuh ada frame-nya sebenarnya. Kalau coba gue pakai watch face yang ini kali ya, watch face yang berwarna. Coba kita lihat. Gue mau ngasih lihat kalau pakai, gimana ya caranya? Gue masih belum tahu sih ininya. Ini dia. Jadi kita bisa milih watch face-nya dari sini. Nih, misalkan gue pakai yang orange ya. Download and use. Yes. Nah, itu baru kelihatan ya. Frame-nya tuh sebenarnya tebel. Tapi bisa diakali dengan watch face yang warna hitam. Jadinya kelihatannya tetap frame-nya nggak kelihatan. Watch face-nya lumayan banyak juga untuk watch face bawaannya. Nah, ini nih yang gue maksud tadi. Jadi, watch face-nya itu curated dari tim Nothing-nya sendiri atau tim CMF-nya sendiri. Jadinya sesuai gitu sama desain dari jamnya atau desain dari guideline desain dari Nothing. Nggak melenceng, nggak aneh-aneh. Nggak yang kelihatan kayak Rolex atau apa. Jadi emang udah di curated gitu. Jadinya pakai yang ini aja, pakai yang secara desain tuh. Nah, kan secara desain tuh ngeblend sama identity-nya Nothing sama identity-nya CMF juga. Desain identity ya. Secara desain masuk, secara cocok lah untuk desain sama desain software dan desain hardware-nya tuh nyambung gitu. Itu yang gue suka dari Nothing karena mereka memperhatikan hal-hal yang kayak gitu. Oke deh, untuk sekarang paling baru itu aja yang bisa gue bahas dari Nothing CMF Watch Pro sama CMF Buds Pro. Ini dia. Nanti akan gue bikin video yang lebih lengkapnya. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Subscribe ke channel The Grid. Dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke? Grid sign out.
Bye.